Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 kursi Seliki akan mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul aplikasi CGV Cinemas terhadap kepuasan konsumen dalam pemesanan tiket dan snack secara online di Central Park, Jakarta Barat. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Itulian Kini. Saya sekarang. Kemudian ada ketua kelompok. Saya Zidatul Mairo dengan NIM 6301. Saya Sekarolian Madati dengan NIM 630151. Saya Nilaiani dengan NIM 6423834. Saya Mariadi dengan Sekolah Papa dengan NIM 6423948. Kemajuan teknologi digital dewasa saat ini telah membawa dampak besar terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama dalam dunia hiburan. Dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung dinamis dan mengutamakan efisien, aplikasi CGV Cinema menjadi solusi praktis dalam memesan tiket dan snack tanpa perlu antri secara langsung di bioskop, dengan harapan dapat menambah kepuasan konsumen melalui proses yang lebih cepat dan efisien. Pada aplikasi CGV Cinema, tim pengembang menambahkan sistem usulan dengan menambahkan adult fitur atau fitur dewasa sebagai fitur baru pada pengembangan aplikasi. Sebelum adanya adult fitur atau fitur dewasa pada aplikasi CGV Cinema, seluruh daftar film yang tersedia ditampilkan secara umum tanpa adanya pembedaan yang jelas antara film untuk semua umur dan film untuk kategori umur dewasa. Hal ini menimbulkan potensi atau risiko bagi pengguna di bawah umur yang secara tidak sengaja dapat mengakses informasi atau bahkan melakukan pemesanan tiket untuk film yang tidak sesuai dengan batasan usia mereka. Kurangnya sistem penyaringan konten berdasarkan klasifikasi usia menjadi salah satu kekurangan yang dapat berdampak terhadap kenyamanan, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan anak. Kemudian untuk solusi pengembangan pada aplikasi CGV Cinemas, selain untuk kepuasan konsumen dalam pemesanan tiket dan snack, tim pengembang juga menambahkan adult feature. Fitur ini dibuat untuk membantu pengguna aplikasi CGV Cinemas dalam mengakses, menyaring, dan menonton film yang ditujukan hanya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Fitur ini memastikan bahwa konten sensitif atau dengan rating tinggi hanya ditampilkan kepada pengguna yang memenuhi persyaratan usia. Kemudian melalui fitur ini, CGV Cinemas tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memilih film sesuai kategori usia, tetapi juga mempertegas tanggung jawab perusahaan dalam menyaring tayangan berdasarkan klasifikasi umur. Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna serta membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan CGV Cinemas. Pada halaman adult feature ini, tim pengembang juga menyertakan formulir identitas diri yang difungsikan untuk memverifikasi bahwa pengguna telah berusia minimal 18 tahun. Formulir tersebut berisi data diri dari kartu tanda penduduk atau KTP bagi yang sudah berusia 18 tahun. Seperti di sini yang terdapat dalam formulir di sini seperti nama lengkap, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian nomor induk yang sesuai pada KTP. Manfaat program. Yang pertama, ada pemesanan tiket lebih mudah tanpa harus antri. Yang kedua, kebebasan memiliki kursi favorit. Yang ketiga, pesan snack lebih awal tanpa antri. Yang keempat, mengakses film dewasa lebih mudah. Di sini juga ada struktur organisasi CGV Cinemas. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memberikan arahan strategis. Yang kedua ada direksi. Direksi bertugas untuk menjalankan operasional perusahaan sehari-hari dan melaksanakan arahan dari Dewan Komisaris. Yang ketiga, departemen.
CGV Cinemas memiliki berbagai departemen yang mendukung kegiatan operasional seperti pemasaran. Pemasaran bertanggung jawab atas operasional dan penjualan tiket serta pengembangan strategi pemasaran untuk menarik penonton. Yang kedua ada operasional. Mengelola kegiatan operasional bioskop termasuk pemeliharaan fasilitas, pelayanan pelanggan, dan penjadwalan film. Yang ketiga ada keuangan. Mengelola aspek keuangan perusahaan, termasuk catatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan anggaran. Yang keempat ada sumber daya manusia. Mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Di sini ada IT, mengelola sistem teknologi informasi yang digunakan dalam operasional bioskop, termasuk penjualan tiket online dan sistem manajemen konten. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi. Visinya menjadi Kulturipex terdepan nomor 1 di Indonesia. Visi ini menggambarkan dedikasi PT Geraha Layar Prima Tbk untuk tidak sekadar berperan sebagai penyedia layanan bioskop, melainkan juga menjadi pusat kegiatan hiburan dan budaya. Misinya menyediakan pengalaman hiburan yang beragam dan berkualitas tinggi melalui inovasi berkelanjutan dan pelayanan terbaik. Misi ini mencerminkan tujuan utama perusahaan dalam memberikan layanan hiburan yang tidak hanya variatif, tetapi juga memiliki standar mutu tinggi. Selanjutnya ada definisi aplikasi CGV Cinemas. Aplikasi CGV Cinemas ini adalah aplikasi resmi yang menyediakan layanan pembelian tiket bioskop secara online. Melalui aplikasi ini, konsumen dapat memilih film, judul, tempat duduk, dan melakukan pembayaran dengan mudah tanpa harus antri di loket bioskop. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Dalam penelitian ini, kami menggunakan sistem prototype. Metode prototipe ini digunakan untuk mengembangkan sistem aplikasi CGV Cinemas. Ini adalah langkah awal dalam merancang dan membangun model aplikasi sementara. Fitur-fitur utama yang seperti pemesanan tiket, lokasi, penjadwalan film, dan pemilihan kursi digambarkan pada langkah-langkah ini. Model awal ini berfungsi sebagai gambaran sistem akhir yang akan disempurnakan setelah pengguna dan pihak terkait memberikan ulasan atau umpan balik untuk memastikan sistem yang dibuat ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Dan ini adalah alur kerja metode prototype yang digunakan oleh CGV Cinemas. Yang pertama ada communication atau komunikasi, dan yang kedua ada quick plan atau perencanaan cepat. Yang ketiga ada construction of prototype atau pembuatan prototype, dan yang keempat ada deployment, delivery, dan feedback atau penerapan, pengiriman, dan ulasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem. Dalam penelitian ini, metode prototype digunakan untuk menggunakan sistem aplikasi CGV Cinemas. Ini adalah alur cerita metode prototype yang digunakan. Yang pertama ada communication atau komunikasi. Pada tahap ini, kami mendiskusikan untuk menambahkan fitur yaitu adult fitur atau fitur khusus dewasa pada aplikasi CGV Cinemas. Dan yang kedua ada quick plan atau perencanaan cepat. Pada tahap ini, tim pengembang merencanakan rencana awal pengembangan pada adult fitur, yaitu menentukan fitur utama seperti logo, halaman from data diri, dan halaman film-film dewasa di dalam adult fitur. Yang ketiga ada quick design atau modeling desain cepat. Tahap ini membuat desain awal antar muka pengguna dan alur pengguna adult fitur pada aplikasi CGV Cinemas, yaitu mencakup desain halaman verifikasi usia seperti from data diri dan tempat daftar film dengan rating dewasa. Dan yang keempat ada construction of prototype atau pembuatan prototype.
Dalam proses ini, kami mengubah ide dan desain menjadi bentuk yang dapat digunakan seperti adu fitur yang juga mulai diimitigasi antar pengguna dapat melakukan film sesuai preferensi atau batasan usia tertentu. Yang kelima ada deployment, delivery, dan feedback atau penerapan, pengiriman, dan ulasan. Pada tahap ini, tim pengembang menyerahkan prototipe pada klien atau pengguna bersama penjelasan alur kerja serta pendukung lainnya. Hal ini mencakup kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Kelengkapan fitur termasuk adu fitur ada di dalamnya. Dan di sini saya akan menjelaskan analisa kebutuhan pengguna dan sistem. Yang pertama ada admin. Admin merupakan pengguna yang berperan sebagai pengelola utama dalam sistem informasi aplikasi CGV Cinemas. Sistem ini digunakan oleh admin yang melakukan proses sebagai berikut, yaitu ada pengelola data film seperti judul, gender, durasi, dan sinopsis film yang akan ditayangkan. Dan yang kedua, mengatur jadwal tayang film dan penetapan di setiap studio. Juga mengelola data studio dan ketersediaan kursi yang untuk tayang. Juga mengelola akun pelanggan jika terdapat kendala atau permintaan bantuan. Yang kedua ada pelanggan atau member. Pelanggan atau member ini adalah pengguna yang telah melakukan registrasi dan login ke dalam sistem aplikasi CGV Cinemas. Sistem ini digunakan oleh pelanggan untuk melihat daftar film yang sedang atau sudah tayang. Misal kita memesan, terus itu kita lihat dulu di situ ada atau enggak gitu. Terus di sini juga bisa melakukan pemesanan tiket berdasarkan film, jadwal studio, dan kursi yang tersedia. Juga bisa melakukan pembayaran secara langsung melalui metode yang disediakan. Juga bisa melihat histori transaksi dan tiket yang sudah dibeli melakukan akun mereka. Yang terakhir, bisa mendapatkan akses ke promo dan program loyalitas khusus untuk member. Di sini yang ketiga ada pengunjung atau non-member. Pengunjung merupakan pengguna aplikasi yang belum terdaftar atau login sebagai member. Meskipun tidak memiliki akses penuh, dia juga dapat menjelajah informasi film dan jadwal tayangan, melihat daftar sinopsis dengan detail, terus rating, terus juga bisa melihat lokasi bioskop yang ingin didatangkan. Terus juga di sini ada didorong untuk melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum berdaftar ya, karena di sini ada fitur pemesanan dan akan dapat promo khusus. Yang ketiga, sistem pemesanan tiket real time. Konsumen baik member maupun non-member dapat memilih film, jadwal tayang, studio, dan kursi yang tersedia dalam sistem secara real time. Sistem juga menyertakan fitur atau penanda khusus untuk film dewasa dengan adu fitur atau fitur dewasa tersebut, sehingga konsumen dapat menyadari bahwa usia atau konten sensitif sebelum melakukan pemesanan. Setelah memilih, konsumen dapat langsung melakukan pembayaran dan menerima etiket secara otomatis. Saya akan menjelaskan tutorial download, login, serta pesan tiket di aplikasi CGV Cinemas. Cara downloadnya adalah yang pertama, kalian pergi ke Play Store atau App Store menggunakan handphone kalian. Kedua, ketik di kolom pencarian CGV Cinemas Indonesia. Yang ketiga, cari aplikasi dengan logo CGV berwarna merah. Yang keempat, klik install untuk Android atau get untuk iOS. Yang kelima, tunggu hingga proses download selesai. Jika aplikasi sudah terdownload, maka aplikasi siap digunakan. Dan ada pun cara login di aplikasi CGV Cinemas.
Yang pertama, buka aplikasi CGV yang sudah terinstall dan pencet login atau masuk, dan masukkan email serta password yang sudah terdaftar. Kalau misalnya belum punya akun, klik registrasi atau daftar, lalu isi data sesuai petunjuk. Setelah berhasil login, kamu akan masuk ke halaman utama aplikasi. Dan adapun cara pesan tiket nonton serta snack bioskop menggunakan aplikasi ini. Pertama, di halaman utama, pilih film yang ingin kamu tonton. Yang kedua, pilih lokasi bioskop, CGV terdekat, tanggal dan jam tayang, jenis studio, reguler, velvet, gold, dan sebagainya. Lalu klik select seat, lalu pilih tempat duduk yang kamu inginkan. Yang keempat ada klik next atau lanjut, dan langkah-langkah tambah snack jika kamu ingin memesan snack. Setelah pilih kursi, akan muncul opsi add snack or combo. Yang kedua, pilih makanan atau minuman seperti popcorn, soft drink, combo pack, atau paket hemat. Dan yang ketiga, klik add to order. Langkah-langkah terakhirnya adalah cek kembali detail pesanan kamu, klik browse to payment. Yang ketiga ada pilih metode pembayaran via GoPay, Dana, OVO, kartu debit atau kredit, itu bisa semua. Serta pembayaran berhasil, tiket akan muncul di aplikasi dan email. Kamu bisa langsung datang ke CGV-nya tersebut dan bisa langsung diambil tiket serta makanan yang sudah kamu pesan. Ini adalah tampilan form data diri ketika pengguna mengklik logo Adult Fitur, maka akan tampil form data diri ini untuk masuk ke halaman Adult Fitur. Pengguna harus mengisi nama, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir dan nomor KTP yang sesuai pada KTP pengguna. Kemudian setelah diisi, pengguna mensubmit data diri pada form ini, yang kemudian nanti akan masuk ke halaman Adult Fitur ketika form data diri ini sesuai dengan KTP pengguna yang memang sudah berusia minimal 18 tahun. Maka pengguna akan masuk ke halaman Adult Fitur ini yang berisi konten-konten dewasa atau film-film dewasa. Kemudian untuk pemesanannya sama seperti ketika kita memesan tiket pada umumnya. Untuk pembayarannya pun sama, menggunakan pembayaran yang sudah tertera pada aplikasi ini. Hanya saja di fitur ini untuk pemisahan film-film dewasa yang layak ditonton oleh yang tidak layak ditonton oleh pengguna di bawah umur, dan hanya ditunjukkan untuk pengguna yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Kemudian di sini ditampilkan logo Adult Fitur. Logo ini berfungsi sebagai penanda bahwa film yang ditampilkan memiliki konten dewasa dan hanya diperuntukkan bagi pengguna yang telah memenuhi batas usia tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat pengguna masuk pada halaman Adult Fitur, tim pengembang aplikasi menampilkan peringatan usia dan meminta untuk mengisi data diri sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Fitur ini dirancang untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna, terutama bagi pengguna di bawah umur. Ini presentasi ya, semoga apa yang bisa menambah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.